Oke Wak geng, kembali lagi bersama aku di channel Warung Parlay. Channel akan selalu memberikan prediksi dan analisa sepak bola di setiap harinya Wak geng ya. Dimanapun kalian berada, semoga selalu sehat dan dilancarkan rezekinya. Jadi seperti biasa Wak geng, di kesempatan kali ini aku akan bahas dan prediksi lagi Wak geng ya, beberapa pertandingan sepak bola yang akan bertanding nanti malam. Namun sebelum kita masuk ke inti videonya, alangkah baik budinya lah kalian Wak geng ya, kalau kalian dukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian gak ketinggalan info prediksi di setiap harinya. Oke, jadi untuk mempersingkat waktu Wak geng ya, langsung aja kita masuk ke pembahasan hari ini. Oke Wak geng, jadi yang akan ku bahas Wak geng dan prediksi di kesempatan kali ini masih sama seperti semalam Wak geng ya, masih datang dari Liga Champion Wak geng ya, liga yang paling kutunggu-tunggu lah Wak geng ya, terkhusus aku sendiri nih ya kan, paling menanti-nantikan tuh match-match Liga Champion ya kan. Kenapa Wak geng? Karena di sinilah tim-tim elit Eropa berjumpa ya kan Wak ya. Oke geng, jadi ya ini Wak ya, 5-5 semua datang dari Liga Champion ya kan. Oke, langsung aja kita masuk ke pembahasan yang pertama. Kali ini mempertemuan antara Galatasaray versus Manchester United Wak geng ya. Namun sebelum kita masuk ke pasaran bandara, seperti biasa Wak ya, kita lihat dulu lah performa dari kedua tim. Jadi di sini 5 pertandingan terakhir dari Galatasaray Wak geng itu mendapatkan 3 kali kemenangan dan 2 kali kekalahan. Sementara 5 pertandingan terakhir dari MU itu mendapatkan 3 kali kemenangan dan 2 kali kekalahan Wak geng. Jadi di 5 pertandingan terakhir Wak geng, performa kedua tim ini sama ya kan, dapat 3 win dan 2 loss ya kan. Untuk head to head dari kedua tim Wak geng, di 5 pertemuan terakhir itu berhasil dimenangkan Galatasaray 2 kali, dimenangkan MU 3 kali Wak geng. Dan itu ini kan udah masuk ke putaran yang kedua Wak geng. Waktu di putaran pertama itu waktu main di kandang MU, sayang kali Wak geng itu harus kalah MU ya kan dari Galatasaray dengan skor 2-3. Kalau tuh main di kandang sendirian Wak geng ya. Semoga di kesempatan kali ini bisa kebalikannya Wak geng, main di kandang Galatasaray, MU yang menang ya kan. Jadi sebelum masuk pasaran bandara udah aku spoilerkan duluan Wak geng, aku mau milih siapa di sini ya kan. Selanjutnya kita cek juga 5 pertandingan kandang dari Galatasaray. 5 pertandingan kandangnya mendapatkan 4 kali kemenangan dan 1 kali kekalahan Wak geng ya. Jadi Galatasaray ini bagus di pertandingan kandangnya Wak geng ya. Dia cuma kalah sama Bayern Munchen aja ya kan. Sementara di MU sendiri Wak geng, 5 pertandingan tandangnya itu mendapatkan 4 kali kemenangan dan 1 kali kekalahan Wak geng kan. Jadi sama semua ya Wak geng sama Galatasaray performanya. 5 pertandingan terakhir tadi sama, 5 pertandingan kandang-tandang juga sama ya kan Wak geng ya. Jadi di sini MU pun kalahnya di Champions League juga Wak geng ya. Di liganya dia nggak kalah ya kan di pertandingan tandangnya ya kan, dan kalahnya itu di Champions League waktu sama Copenhagen Wak geng, waktu bertandang ke markas Copenhagen. Selanjutnya kita cek juga klasemen sementara dari kedua tim. Jadi klasemen sementara Wak geng tepatnya itu di grup A ya kan. Galatasaray itu berada di peringkat 3 dengan sudah mengantongi 4 poin, sementara dari MU sendiri berada di peringkat 4 dengan sudah mengantongi 3 poin Wak geng. Jadi di sini yang udah pasti meloloskan nih Wak geng, atau udah pasti lolos ke fase selanjutnya itu Bayern Munchen lah Wak geng. Bayern Munchen udah mengunci lah kalau aku bilang ya kan, udah pasti lolos lah kan. Jadi di sini 3 tim lagi masih bisa berebut Wak geng untuk menemani Bayern Munchen ke fase knockout Wak geng. Ada Copenhagen, Galatasaray sama Manchester United Wak geng. Jadi menurut aku di sini aduh sayang kalah MU nggak bisa masuk kan ke fase 16 besar ya kan, sangat disayangkan ya kan. Karena di sini bukan merendahkan ya Wak geng, tapi ini kan Copenhagen sama Galatasaray Wak geng itu juga dari liga yang nggak terlalu elit di Eropa ya Wak geng. Sementara MU dari Liga Inggris ya kan Wak geng, liga top nomor 1 Wak geng di dunia ya kan, Liga Inggris kiblatnya sepak bola ya kan. Masa iya nggak bisa masuk ya kan Wak geng. Jadi MU harus masuk nih Wak geng menurut aku ya kan. Oke, jadi untuk menentukan siapa yang kita pegang di pertandingan kali ini, langsung kita masuk ke pasaran-pasaran bandar yang tersedia. Jadi setelah melihat pasaran bandar yang tersedia Wak geng, dan aku juga tadi di awal udah spoiler ya kan, aku di sini ambil MU Wak geng ya. Dengan handicap yang like-likean aja Wak ya. Terus untuk di over undernya ada di over 3. Karena ada prediksi skor kepada pertandingan kali ini berhasil dimenangkan MU Wak geng dengan skor 2-3. Pokoknya yakin kalah aku Wak geng ya, di pertandingan kali ini MU bisa memetik poin penuh ya kan Wak ya. Oke, langsung aja kita masuk ke pertandingan selanjutnya. Kali ini mempertemuan antara Arsenal versus RC Lens Wak geng ya. Namun sebelum kita masuk ke pasaran bandara, kita lihat dulu performa dari kedua tim. Dari sini 5 pertandingan terakhir Arsenal Wak geng ya, itu mendapatkan 3 kali kemenangan dan 2 kali kekalahan Wak geng ya. Setelah kemarin itu performanya menurun, di sini performanya naik lagi Wak geng ya, dengan mendapatkan 3 kemenangan beruntun ya kan. Sementara dari RC Lens sendiri 5 pertandingan terakhir mendapatkan 3 kali kemenangan, 1 kali hasil imbang dan 1 kali kekalahan. Di sini RC Lens juga performanya semakin membaik Wak geng ya. Waktu di awal musim itu performanya sempat buruk ya kan. Jadi makin kesini performanya makin bagus ya Pak ya.
Untuk head-to-head dari kedua tim, geng, ada 5 pertemuan terakhir tuh berhasil memenangkan Arsenal 2 kali, dimenangkan RC Lens 2 kali, dan sisa itu mereka berakhir imbang, Wak ya. Jadi di sini head-to-head dari kedua tim itu di 5 pertemuan terakhirnya sengit, Wak ya. Selanjutnya cek juga 5 pertandingan kandang dari Arsenal. Di 5 pertandingan kandang dari Arsenal nggak terkalahkan, Wak geng. Di sini Arsenal ya kan, dengan mendapatkan 4 kali kemenangan dan 1 kali hasil imbang. Sementara 5 pertandingan tandang dari RC Lens itu mendapatkan 2 kali kemenangan, 2 kali hasil imbang, dan 1 kali kekalahan. Nggak begitu buruk juga, Wak geng ya. Selanjutnya kita cek juga klasmen sementara dari kedua tim. Jadi di klasmen sementara, Wak geng, Arsenal itu berada di peringkat 1 dengan sudah mengantongi 9 poin, sementara dari RC Lens itu berada di peringkat 3 dengan sudah mengantongi 5 poin, Wak ya. Jadi tepatnya di grup B ini, Wak geng, menurut aku Arsenal bisa lah ya kan untuk ke fase selanjutnya, Wak geng. Tinggal di sini RC Lens sama PSP lah yang berebut, Wak geng. Sevilla ini aduh seperti yang udah aku bilang, Wak geng, di pembahasan awal Liga Champions ya kan. Sevilla ini rotasinya gitu-gitu aja, Wak geng. Masuk ke Liga Champions lewat jalur juara Liga Malam Jumat ya kan. Habis itu nanti masuk ke fase grup Liga Champions tercampak ke Liga Malam Jumat ya, Wak geng. Habis itu juara lagi ya kan. Terus ya habis itu musim selanjutnya dia masuk lagi ke Liga Champions gitu lagi, Wak geng, di fase grup ya kan. Kecampak lagi terus juara lagi Liga Malam. Pokoknya gitu-gitu lah, Wak geng ya kan. Rotasi Sevilla ini ya kan. Jadi mungkin nanti pertemuan selanjutnya, Wak geng, yang menentukan siapa yang bakal ngawanin Arsenal ya kan ke fase knockout itu waktu di putaran kedua lah ya kan, PSP sama RC Lens ya kan. Kemarin tuh RC Lens harus kalah pula ya, Wak geng, dari PSP ya kan. Jadi nanti mungkin ke depannya ya kan yang menentukan itu ya kan, yang bakal ngawanin Arsenal tuh di pertandingan putaran kedua Lens sama PSP ya. Oke, jadi untuk menentukan siapa yang mau kita pegang di pertandingan kali ini, langsung kita masuk ke pasaran-pasaran bandaran tersedia. Jadi setelah melihat pasaran bandaran tersedia, Wak geng, aku di sini lebih ambil ke RC Lens. Dengan handicap menahan 1,5 bola. Kenapa aku di sini ambil ke RC Lens, Wak geng? Karena kita lihat juga tadi di head-to-head dari kedua tim ya, itu sengit, Wak geng ya. Begitu skornya nggak jauh-jauh, Wak geng, tipis-tipis aja ya kan, cuma selisih 1. Jadi aku meyakini di pertandingan kali ini juga kayak gitu ya kan, Wak, skornya ya kan. Terus untuk di over undernya, Wak geng, ada di under 23/4. Karena prediksi skorku pada pertandingan kali ini berakhir imbang, Wak geng, dengan skor 1-1. Oke, langsung kita masuk ke pertandingan selanjutnya. Kali ini mempertemukan antara Bayern Munchen versus Copenhagen. Namun sebelum kita masuk ke pasaran bandara, kita lihat dulu performa dari kedua tim. Jadi di sini 5 pertandingan terakhir dari Bayern Munchen, Wak geng, itu mendapatkan 4 kali kemenangan dan 1 kali kekalahan. Sementara 5 pertandingan terakhir dari Copenhagen itu mendapatkan 3 kali kemenangan, 1 kali hasil imbang, dan 1 kali kekalahan. Untuk head-to-head dari kedua tim, Wak geng, baru 1 kali bertemu ya kan, dan itu kemarin di putaran yang pertama tuh berhasil dimenangkan Bayern Munchen dengan menang dramatis waktu itu, Wak geng. Sudah sempat ketinggalan duluan dan akhirnya bisa comeback dengan skor 1-2 ya, Wak. Jadi kemarin tuh mungkin Bayern Munchen nggak terlalu mantap performanya karena baru pertama kali bertemu dengan Copenhagen, Wak geng, jadi masih malu-malu ya kan. Jadi mungkin di kesempatan kali ini bisa lah membantai menurut aku, Wak geng. Selanjutnya kita cek juga 5 pertandingan kandang dari Bayern Munchen. Di 5 pertandingan kandangnya full hijau, Wak geng. Jadi Munchen ini kokoh kali main di kandang, Wak geng. Dari itu kalian tengok lah ya kan, skornya besar-besar kali ya kan, selisih 7, selisih 3, selisih 8, ini selisih 1 lah ya kan, karena lawan Galatasaray lumayan semalam ya kan. Baru terakhir kali itu selisih 2 ya kan, Wak ya. Sementara di Copenhagen sendiri 5 pertandingan tandang itu mendapatkan 2 kali kemenangan, 2 kali kekalahan, dan 1 kali hasil imbang, Wak geng. Jadi Copenhagen juga di sini performanya lagi menurun, Wak ya. Selanjutnya cek juga klasmen sementara dari kedua tim. Di klasmen sementara, Wak geng, Bayern Munchen itu berada di peringkat 1 dengan sudah mengantongi 12 poin. Sementara dari Copenhagen sendiri berada di peringkat 2 dengan sudah mengantongi 4 poin, Wak geng. Jadi kita tadi udah bahas juga nih waktu di pembahasan Galatasaray sama MU, Wak geng, tepatnya di grup A ya kan. Jadi kalau untuk Bayern Munchen udah pasti lolos, Wak geng. Jadi di sini Copenhagen harus berjuang mati-matian lah, Wak geng. Setidaknya bisa dapat draw lah ya kan. Tapi itu nggak mungkin, berat kayaknya, Wak geng. Soalnya ini main di kandang Bayern Munchen juga ya kan. Oke, jadi untuk menentukan siapa yang mau kita pegang di pertandingan kali ini, langsung kita masuk ke pasaran-pasaran bandar yang tersedia. Jadi setelah melihat pasaran bandar yang tersedia, Wak geng, aku di sini lebih ambil ke Bayern Munchen pastinya, Wak ya. Dengan handicapnya nggak tanggung-tanggung, Wak geng, min 2 bola. Nampak kali ini bakal terjadi pembantaian ini ya kan. Terus dari over undernya, Wak geng, ada di over 3,5. Karena prediksi skorku pada pertandingan kali ini berhasil menangkan Bayern Munchen, Wak geng, dengan skor 4-0. Oke, langsung kita masuk ke pertandingan selanjutnya. Kali ini mempertemukan antara Benfica versus Inter Milan. Namun sebelum kita masuk ke pasaran bandara, kita lihat dulu performa dari kedua tim. Jadi sini 5 pertandingan terakhir dari Benfica, Wak geng, itu mendapatkan 4 kali kemenangan dan 1 kali kekalahan, Wak geng. Sementara 5 pertandingan terakhir dari Inter Milan itu nggak terkalahkan, Wak geng, dengan mendapatkan 4 kali kemenangan dan 1 kali hasil imbang. Untuk head-to-head dari kedua tim, Wak geng, di 5 pertemuan terakhir itu berhasil dimenangkan Inter Milan 3 kali dan sisa itu mereka berakhir imbang, Wak geng. Jadi di 5 pertemuan terakhir itu Benfica nggak kunjung bisa juga menang lawan Inter Milan ya kan, Wak ya. Selanjutnya juga 5 pertandingan kandang dari Benfica.
5 pertandingan kandang itu mendapatkan 3 kali kemenangan, 1 kali hasil imbang dan 1 kali kekalahan. Sementara 5 pertandingan tandang dari Inter Milan mendapatkan 4 kali kemenangan dan 1 kali hasil imbang. Jadi Inter Milan di 5 pertandingan tandangnya juga nggak terkalahkan wagengnya. Pokoknya Inter Milan di musim ini lagi gacor parah ya. Selanjutnya kita cek juga klasemen sementara dari kedua tim. Di klasemen sementara wagengnya Benfica tuh berada di dasar klasemen wagengnya dengan belum mengantongi poin sama sekali wagengnya. Udah 4 kali main 4 kali kalahin wagengnya. Aduh, kayaknya Benfica udah nggak ada harapan lagi ya untuk ke fase selanjutnya ya kan. Sementara Inter Milan wagengnya itu berada di peringkat 2 dengan sudah mengantongi 10 poin ya. Jadi di sini menurut aku dari grup D ini ya, yang udah pasti lolos tuh Inter Milan sama Real Sociedad loh wagengnya. Soalnya poinnya tuh sama-sama 10 poin ya kan. Terus di sisa pertandingannya iya kali kalah terus ya kan. Jadi menurut aku di sini udah clear lah ya kan, grup D ini yang bakal ke fase selanjutnya itu Real Sociedad sama Inter Milan ya. Oke, jadi untuk menentukan siapa yang mau kita pegang di pertandingan kali ini, langsung kita masuk ke pasaran-pasaran bandar yang tersedia. Jadi setelah melihat pasaran bandar yang tersedia, wagengnya aku di sini lebih ambil ke Inter Milan. Dengan handicapnya lek-lekan aja ya. Terus ada over-undernya ada di under 2,5. Karena prediksi skorku pada pertandingan kali ini berhasil dimenangkan Inter Milan wagengnya dengan skor 0-1. Oke, langsung kita masuk ke pertandingan selanjutnya. Kali ini mempertemukan antara Real Madrid versus Napoli wagengnya. Namun sebelum kita masuk ke pasaran bandar, kita lihat dulu lah performa dari kedua tim. Jadi sini di 5 pertandingan terakhir Real Madrid gak terkalahkan wagengnya dengan mendapatkan 4 kali kemenangan dan 1 kali hasil imbang. Sementara 5 pertandingan terakhir dari Napoli mendapatkan 2 kali kemenangan, 2 kali hasil imbang dan 1 kali kekalahan. Jadi Napoli di sini performa juga lagi menurun ya. Untuk head-to-head dari kedua tim wagengnya di 5 pertemuan terakhir tuh berhasil dimenangkan Real Madrid 4 kali dan sisa itu mereka berakhir imbang ya. Jadi di sini udah jelas sekali yang mendominasi di 5 pertemuan terakhir itu wagengnya itu Real Madrid ya kan ya. Selanjutnya kita cek juga 5 pertandingan kandang dari Real Madrid. 5 pertandingan kandangnya juga nggak terkalahkan wagengnya dengan mendapatkan 4 kali kemenangan dan 1 kali hasil imbang. Sementara 5 pertandingan tandang dari Napoli itu full hijau wagengnya. Malah Napoli ini di 5 pertandingan tandangnya yang gacor parah wagengnya, nggak terkalahkan dari pertandingan tandangnya ya kan. Tapi kali ini dia bertandang ke markas King UCL ya kan wagengnya. Jangan macam-macam ya kan. Jadi di sini menurut aku bakal patah nih ya di rekor pertandingan tandang dari Napoli ya kan. Selanjutnya cek juga klasemen sementara dari kedua tim. Jadi klasemen sementara dari kedua tim wagengnya Real Madrid tuh ya seperti biasa wagengnya Real Madrid, Manchester City sama Bayern Munchen kalau cuman fase grup aja pasti selalu lolos ya. Jadi sini Real Madrid berada di peringkat 1 dengan sudah mengantongi 12 poin sementara dari Napoli berada di peringkat 2 dengan sudah mengantongi 7 poin. Jadi di grup C ini wagengnya udah nampak juga gambaran-gambarannya ya kan, siapa yang bakal lolos ke fase ke knockout ya. Karena di sini udah poinnya udah berjarak wagengnya. Napoli dengan Braga itu poinnya itu udah berjarak 4 ya. Jadi di sini yang harus jadi juru kunci wagengnya Union Berlin ya kan. Udah baru ngerasain lagi sensasinya Liga Champions wagengnya, itu pun nggak lolos fase grup ya. Itulah kurang beruntungnya dia kan, satu grup pula sama Real Madrid sama Napoli wagengnya. Oke, jadi untuk menentukan siapa yang mau kita pegang di pertandingan kali ini, langsung kita masuk ke pasaran-pasaran bandar yang tersedia. Jadi setelah melihat pasaran bandar yang tersedia, wagengnya aku di sini lebih ambil ke Real Madrid lah pastinya ya. Sedangkan di kandang Napoli kemarin Real Madrid bisa menang wagengnya, masa di kandang sendiri nggak bisa menang ya. Pasti lah kan wagengnya. Untuk di handicapnya wagengnya min setengah bola. Terus dari over undernya ada di over 2,3/4. Karena prediksi skorku pada pertandingan kali ini berhasil dimenangkan Real Madrid wagengnya dengan skor 3-1. Oke wageng, jadi itulah pembahasan aku di hari ini wagengnya. Semoga kita bisa mendapatkan hasil yang maksimal ya kan. Semua prediksinya bisa full hijau biar kita bisa JP masa lagi pastinya ya. Untuk bursa handicap dan over under belum benar-benar stabil ya, masih naik turun lagi ya kan sampai nanti mendekati pertandingan. Jadi sesuaikan lagi lah sama feeling kalian masing-masing. Jadi kan yang kubahasnya sebagai referensi jangan jadikan patokan, jangan diikutin 100% karena ini cuma prediksi. Yang namanya prediksi itu nggak ada kata pasti ya, semua itu masih 50-50 ya kan. Jadi ambil aja yang sehati kalau ada yang sehati sama kalian ya. Kalau nggak ada yang sehati sama kalian bisa kalian skip atau bisa kalian lawan arus juga ya. Selanjutnya prediksi lengkap hanya ku share di grup WhatsApp ya. Jadi kalau kalian yang mau prediksi lengkapnya kalian bisa join grup WhatsApp. Untuk join yang nggak usah khawatir ya, karena tidak dipungut biaya apapun alias gratis kan ya. Jadi tunggu apa lagi ya, di mana lagi dan kapan lagi ya kan bisa dapat prediksi dan referensi gratis setiap hari, update terus ya kalau nggak di grup WhatsApp. Jadi join sekarang juga ya. Selanjutnya jangan lupa follow sosial mediaku yang lain ada Facebook, Instagram dan Telegram. Kalau kalian suka main single bed bisa singgah ke akun Facebook atau akun Instagram ya, karena setiap hari aku nge-share single bed itu di Facebook dan Instagram ya kan, free tips single bed ya kan. Kalau kalian suka main bojol bisa datang ke channel Telegramku ya, karena setiap hari aku juga ngebojol di channel Telegram ya. Selanjutnya kalau kalian ada pendapat lain tentang match atau pertandingan yang kubahas ini, kalian bisa tulis di kolom komentar. Kita juga bisa saling diskusi di kolom komentar. Oke, mungkin itu yang dapat aku sampaikan di kesempatan kali ini. Jaga selalu kesehatan karena kita akan bertemu lagi di kesempatan berikutnya. See you next time and di Adawa geng.